guys, this is your captain speaking. Wake up, it's time for Sericap. Recap kembali lagi nih. Kali ini Kapten akan recap satu drama yang lagi rame banget diomongin karena chemistry para cast-nya yang ngegemesin. Bisnis Proposal. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ini dia recap drama Bisnis Proposal. Cerita dimulai dengan perkenalan seorang peneliti di perusahaan makanan bernama Shinhari. Suatu hari, dia diminta datang ke pelantikan CEO baru, Kang Tae-moo. Sayangnya hari itu Tae-moo gak datang dan digantiin sama sekretarisnya, Sung-hoon. Nah, alasan Tae-moo gak datang hari itu adalah karena dia pergi buat mecat pamannya yang berpotensi ngerugiin perusahaan. Pokoknya Tae-moo ini tuh workaholic banget. Nah, karena sifatnya kakeknya Tae-moo tuh minta dia nyari pacar. Bahkan kakeknya juga nyaranin dia datang ke Kencan Buta. Ya otomatis si Tae-moo yang hobi kerja auto nolak dong. Terlepas dari penolakannya Tae-moo, kakeknya tetap jadwalin Kencan Buta sama Yongso, anak pemilik perusahaan yang juga teman dekatnya Hari. Sama kayak Tae-moo, Yongso juga nolak pertemuan ini. Nah, berhubung punya Hari, Yongso akhirnya minta tolong Hari buat gantiin dia kencan sama Tae-moo dengan imbalan uang. Walaupun awalnya nolak, akhirnya Hari setuju nih. Hari kelihatan panik nih pas tahu kalau ternyata dia harus kencan buta sama bosnya di kantor, Tae-moo. Tapi Hari tetap profesional dong dan coba bikin Tae-moo ilfil sama dia. Cuman bukannya ilfil, Tae-moo malah kelihatan tertarik nih sama pesonanya Hari. Karena ini Tae-moo langsung bilang ke kakeknya kalau dia mau nikahin Hari. Kakeknya Tae-moo auto seneng dong. Tapi dibalik senengnya kakeknya Tae-moo, Yongso panik nih karena dia jadi harus nikah. Besoknya di kantor, Hari coba buat nutupin identitasnya ketika gak sengaja ketemu di lift sama Tae-moo. Gara-gara panik hampir ketahuan, Hari ngomel nih sama Yongso yang lagi ada di supermarket. Nah, di supermarket, Yongso ketemu sama Sung-hoon. Pas ngeliat Sung-hoon untuk pertama kalinya, Yongso langsung jatuh cinta guys. Terlepas dari Yongso yang lagi happy, Hari lagi ada di situasi yang kurang enak nih. Karena dia harus pergi lagi kencan sama Tae-moo. Walaupun udah nolak ide pernikahan, Tae-moo tetap kekeh nih dan minta Hari buat nikahin dia. Ngerasa aneh sama perilakunya Tae-moo, Hari langsung kabur. Tapi Hari gak sengaja ngeliat cowok yang dia suka, Min-woo. Hari jadi panik dan langsung naik ke mobil terdekat yang dia lihat. Ternyata mobil yang dinaikin sama Hari adalah mobilnya Tae-moo. Malu sama apa yang terjadi di mobilnya Tae-moo bikin Hari ngomel lagi ke Yongso. Hari minta Yongso untuk ngaku ke Tae-moo dan akhirnya Yongso bikin janji buat ketemuan sama Tae-moo. Malam harinya ketika Yongso mau ketemu sama Tae-moo, dia gak sengaja nabrak mobil yang lagi dinaikin sama Sung-hoon. Disinilah guys Yongso tahu kalau Sung-hoon adalah sekretarisnya Tae-moo. Tae-moo juga sadar kalau selama ini yang kejar sama dia tuh bukan Yongso, tapi orang lain. Tae-moo yang ngerasa dibohongin minta Yongso buat nemuin dia sama si Yongso palsu alias Hari. Dengan rasa bersalah, Yongso akhirnya sekali lagi minta Hari buat ketemu sama Tae-moo. Pas ketemu dan tahu kalau Tae-moo marah banget, Hari gak pakai pikir panjang langsung minta maaf dan bilang kalau dia bakal ngelakuin apapun buat Tae-moo. Tapi karena takut identitasnya sebagai karyawannya Tae-moo terbongkar, Hari pakai nama samaran nih, Shin Geum-hee. Setelah nyelesain masalah sama Yongso dan Hari, Tae-moo laporan ke kakeknya kalau dia gagal nikah dan mau fokus kerja aja. Kakeknya Tae-moo yang shock dengar kabar ini langsung nyuruh Tae-moo buat kencan buta lagi. Karena kencan buta yang dijadwalin sama kakeknya tuh padet banget, Tae-moo ngalah dan bilang ke kakeknya kalau sebenarnya dia tuh udah punya pacar. Tae-moo ngomong ini juga bukan tanpa rencana guys. Dia bilang udah punya pacar karena tahu kalau bisa minta tolong sama Hari buat jadi pacar palsunya. Tae-moo langsung nih ngajuin ide ini ke Hari. Ya udah jelas dong kalau Hari nolak. Tapi bukan Tae-moo namanya kalau nggak gigi sama hal yang dia rencanain. Tae-moo ngajak Hari ngobrol berdua di kantornya dan ngancem bakal gugat Hari karena bohong. Ada di situasi yang sulit bikin Hari akhirnya setuju nih jadi pacar palsunya Tae-moo. Di sisi lain, Yongso memutuskan pindah dari rumah setelah ribut sama ayahnya. Ayah Yongso gak terima nih karena anaknya bohong dan gak datang ke kencan buta sama Tae-moo. Ketika lagi nyari tempat tinggal baru, Yongso gak sengaja milih apartemen yang juga ditempatin sama Sung-hoon. Mereka belum saling ketemu nih. Tapi tenang. Bentar lagi Kapten ceritain. Weekend tiba dan Hari jalanin tugas pertamanya jadi pacar palsu Tae-moo. Hari ngedate bareng sama Tae-moo sekalian ketemu sama kakeknya Tae-moo. Mereka makan bareng sampai jajan bakpao sambil cerita-cerita. Kakeknya Tae-moo mulai nyambung nih ngobrol sama Hari. Bahkan sampai nyaranin Tae-moo pergi nemenin Hari nonton konser. Sementara itu, Yongso yang lagi nikmatin rumah baru tiba-tiba panik nih karena ada kecoa. Yongso langsung lari keluar rumah dan gak sengaja dia pas-pasan nih sama Sung-hoon.
Mereka berdua jadi ketemu dan ngabisin waktu bareng buat berantas kecoa. Di sini Yongso mulai mau deketin Sunghun dengan jadiin dia teman. Tapi Sunghunnya malah jutek gitu. Nah, suasana dingin itu gak cuma dirasain sama Yongso dan Sunghun. Hari sama Taemu juga awkward nih ketika harus pergi nonton konser berdua. Ketika nonton, namanya Hari itu disebut ketika penyanyinya lagi bacain surat penggemar. Karena tiket konser itu dibeliin sama Minwoo, Hari jadi tahu nih kalau yang nulis surat itu adalah Minwoo. Dan ketika penyanyinya nyanyiin lagu yang di-request sama Minwoo, Hari auto nangis karena inget cinta gak berbalasnya ke Minwoo. Setelah konser, Taemu langsung nenangin Hari loh. Cute banget. Beberapa hari setelahnya, Hari dan timnya harus pergi buat riset bahan makanan sekalian bikin video promo. Syuting berjalan lancar tapi Hari kelihatan panik nih. Karena tiba-tiba kakeknya Taemu datang ke lokasi syuting. Hari sebisa mungkin menghindar dari kakeknya Taemu. Tapi karena udah terlalu panik, Hari gak sengaja bikin kakek Taemu jatuh sampai bajunya basah. Aigo. Tapi terlepas dari insiden kakeknya Taemu, Hari harus tetap profesional jadi pacar palsunya Taemu. Hari ngebuktiin ini dengan ikut kencan palsu buat ngerayain 1 tahun pacaran mereka. Walaupun cuma pacaran palsu, Taemu gak bisa nyembunyiin kekagumannya pas ngeliat Hari pakai baju yang dia beliin. Setelah dapat baju yang cocok buat ngedate, mereka ngabisin waktu makan bareng. Cuman karena baju yang dibeliin sama Taemu tuh kekecilan, bajunya jadi robek. Untungnya dengan sigap, Taemu langsung nyelamatin Hari. Pokoknya kencan mereka hari itu berakhir sukses. Kehangatan kencannya Taemu dan Hari sayangnya gak nyampe ke apartemennya Yongso. Dia masih dijutekin Sunghun ketika ketemu di gym. Walaupun kelihatannya jutek, Sunghun ngerasa ada yang aneh dan curiga nih sama tetangga Yongso yang kelihatan peduli banget sama Yongso. Setelah kelar nge-gym, Yongso juga disamperin sama tetangganya dan dikasih lampu yang mencurigakan. Ada rahasia apa di balik lampu ini? Sabar-sabar, pasti nanti kapten ceritain. Oke, kita ganti fokus dulu nih ke Hari sama Taemu. Setelah kencan yang bikin hati adem, Taemu ngeliat kalau Hari tuh ninggalin dompet di mobilnya. Taemu langsung datang ke rumah Hari buat balikin. Tapi ketika sampai, Taemu malah ngeliat Minwoo manggil nama Hari. Karena bingung, Taemu langsung ngecek dompetnya Hari dan tahu kalau Gemhit sebenarnya adalah Hari, karyawannya di kantor. Taemu gak bisa diem aja nih. Dia memutuskan untuk balas dendam ke Hari dengan bikin Hari berkali-kali ngulang proses penelitian makanan. Taemu juga bikin Hari harus ada di satu tempat yang bersamaan sebagai Hari dan Gemhit. Stres banget gak tuh guys kalau kamu jadi Hari? Pasti stres banget lah ya. Hari yang tertekan sama perilakunya Taemu memilih untuk mabuk dan nginep di rumahnya Yongso. Besok paginya, Hari masang lampu yang dikasih sama tetangga Yongso sebelumnya. Masih ingat kan lampu mencurigakan itu? Nah, yang gak Yongso dan Hari tahu adalah diam-diam lampu itu ngerekam semua kegiatan mereka. Ngeri banget guys. Selang beberapa hari, Hari sama timnya makan bareng nih. Hari minum banyak banget alkohol sampai mabuk berat. Dalam kondisi mabuk, Hari nelpon Taemu dan tahu-tahu nutup teleponnya secara mendadak. Taemu jadi panik dong dan dia langsung nyariin Hari. Untungnya Taemu berhasil nemuin Hari dan coba buat bangunin dia. Hari sedikit sadar tapi ngira kalau kedatangannya Taemu tuh cuma mimpi sehingga dia ngaku kalau dia adalah Hari dan bukan Gemhit. Hari juga minta maaf karena udah bohongin Taemu. Nah, ngeliat Hari yang tulus banget minta maafnya, Taemu akhirnya maafin Hari dan memutus hubungan sama Gemhit alias Hari. Hari senang banget dong pas tahu kalau dia udah gak perlu lagi berhubungan sama Taemu. Di sisi lain, Yongso secara gak sengaja jatuhin lampu dari tetangganya dan nemuin kamera tersembunyi. Yongso langsung buru-buru nih mau pergi ke kantor polisi buat ngelaporin ini. Tapi dia dicegat sama si tetangga mencurigakan biar gak bisa pergi gitu. Ngeliat Yongso kesulitan, Sunghun langsung datang dan ngejar tetangga Yongso yang kabur bawa lampunya. Untungnya guys, Sunghun tuh berhasil nangkep si pelaku dan bawa dia ke polisi. Sunghun juga langsung ngabarin Taemu soal situasi ini. Nah, di saat yang bersamaan, Taemu tuh baru sampai di restoran buat makan bareng sama kakeknya dan ngeliat Hari. Taemu langsung nyamperin dan ngajakin Hari pergi. Di sini, Taemu tuh udah gak ragu lagi manggil Hari dengan nama aslinya. Taemu juga bilang kalau dia tuh sebenarnya udah tahu identitasnya Hari. Hari yang panik sama kondisi Yongso akhirnya ngikut Taemu untuk pergi ke kantor polisi. Yongso dan Hari cukup kecewa nih ketika tahu kalau pelaku nggak bisa dipenjara. Taemu dan Sunghun yang tahu hal ini langsung interogasi si pelaku dan ngancem bakal ngajuin gugatan. Setelah nyelesain masalah, Taemu menyadari satu hal, kalau dia itu sebenarnya suka sama Hari. Taemu mau nyatain perasaannya nih ke Hari terlepas dari Sunghun yang nggak setuju karena ia terlalu buru-buru. Taemu coba nih buat ngajakin Hari ketemu dan nyatain perasaannya. Tapi guys, Hari tuh salah sangka dan ngira kalau dia tuh bakal dipecat karena bohongin Taemu. Rencana Taemu yang udah disusun rapi-rapi terpaksa gagal guys. Kasian ya.
Beberapa hari setelahnya, Hari dan Yongso datang ke kafenya Minwoo sekalian reunian. Rame tuh pada ngumpul, termasuk pacarnya Minwoo, Yura. Ketika ngobrol, Yura kayak ngeceng-ngecengin Hari gitu yang gak punya pacar. Nah, sebagai sahabat yang baik, Yongso kesel dong. Yongso langsung bilang tuh kalau Hari sebenarnya udah punya pacar dan Minwoo langsung kelihatan sedih gitu. Sementara Hari panik karena tahu-tahu Yongso bilang kalau dia udah punya pacar, Taemu masih gak gentar nih buat nyatain perasaannya ke Hari. Taemu diam-diam kepoin sosial medianya Hari dan tahu kalau ternyata Hari tuh pengen banget makan di luar kota. Berpatokan pada informasi ini, Taemu ngajakin Hari pergi keluar kota dengan dalih dinas. Taemu berhasil nih nyentuh hatinya Hari dengan datengin truk burger yang Hari pengenin. Mereka juga ngobrol cukup private nih. Cie. Kalau Hari dan Taemu makan burger di luar kota, Yongso dan Sunghun memilih buat minum alkohol secara terpisah di satu restoran yang sama. Yongso kelihatan banget nih ngehindar dari Sunghun. Karena gak nyaman, Sunghun akhirnya minta Yongso untuk gak ngehindar lagi. Nah, Yongso yang mabok langsung kabur karena malu dengan omongannya Sunghun. Ketika jalan, Yongso tuh hampir aja ketabrak skuter kalau gak diselamatin sama Sunghun. Sunghun udah gak nahan diri lagi dan bilang kalau dia tuh khawatir sama Yongso. Yongso ngingetin Sunghun kalau dia bakal ngelewatin batas dan mereka akhirnya ciuman guys. Tapi stop. Jangan senang dulu ngeliat Yongso sama Sunghun ciuman. Karena keadaan mereka tuh berbanding terbalik sama Hari dan Taemu. Ketika di jalan pulang, tiba-tiba hujan deras dan tahu-tahu Taemu tuh ngebentak Hari untuk turun dari mobil. Taemu kelihatan panik banget dan nepi di tengah jalan. Selintas dia keingetan trauma masa kecil orang tuanya. Hari yang ditinggal akhirnya coba neduh dan pergi ke hotel. Nah di hotel Hari tuh tiba-tiba ketemu sama teman-temannya termasuk Yura. Teman-temannya Hari tuh nanyain soal pacarnya Hari. Karena bingung mau jawab apa, tiba-tiba Taemu datang dan langsung ngaku kalau dia adalah pacarnya Hari. Belum selesai Hari shock sama pengakuannya Taemu, mereka udah makan malam bareng sama teman-temannya Hari. Taemu perhatian banget nih ke Hari, bahkan sampai bikin Yura iri guys. Di sisi lain, Yura yang kesel karena Hari udah punya pacar yang keren ngadu nih ke Minwoo. Ketika tahu kalau Hari udah punya pacar, Minwoo kelihatan sedih gitu guys. Aduh, kenapa nih ya? Besok paginya, Hari ketemu sama Minwoo ketika sarapan. Pas lagi enak-enaknya ngobrol berdua, Taemu datang dan meluk Hari yang bikin Minwoo cemburu. Hari jadi ada di posisi yang bimbang nih. Apalagi ketika dia harus ngikutin keinginan teman-temannya yang mau liburan bareng sama Taemu. Ya Taemunya mah ya aja. Tapi guys, situasi ini tuh berbanding terbalik sama yang dialami Yongso. Dia kelihatan panik setelah tahu kalau dia habis tidur sama Sunghun. Karena ini Yongso lagi-lagi ngehindar dari Sunghun. Bahkan bilang ke Sunghun kalau apa yang terjadi sebelumnya sama mereka itu kesalahan. Pas denger ini, Sunghun jadi bingung dong. Hari yang masih terjebak di situasi pacaran palsu sama Taemu tiba-tiba mabuk laut. Tapi sayangnya Taemu gak sadar karena terlalu fokus tanding mancing sama Minwoo. Ketika Hari mulai tumbang, Taemu tuh kelihatan panik dan langsung bawa Hari pulang. Hari mempertanyakan dong perilaku anehnya Taemu. Nah disinilah guys, Taemu ngaku kalau dia suka sama Hari. Dan gak cuma Taemu aja. Sunghun yang masih bingung sama perilaku anehnya Yongso juga akhirnya terbuka soal perasaannya ke Yongso. Sunghun bilang ke Yongso kalau dia sebenarnya udah jatuh cinta pada pandangan pertama sejak mereka ketemu di supermarket. Setelah denger ini, Yongso jadi baper dan akhirnya dia sama Sunghun pacaran. Hari-hari udah berlalu nih guys setelah Taemu ngungkapin perasaannya ke Hari. Cuman Hari tuh belum ngasih jawaban apa-apa yang bikin Taemu jadi stres. Hari juga ada di posisi yang bimbang nih karena dia ngerasa gak pantas dong seorang karyawan biasa pacaran sama presdir. Jadi setiap hari pas-pasan sama Taemu dia selalu menghindar. Tapi ya sejago-jagonya Hari ngumpet dari Taemu, ujung-ujungnya mereka ketemu juga. Hari ngeliat Taemu datang ketika dia lagi syuting sama Minwoo. Ketika pas-pasan, Hari mencoba biasa aja nih ke Taemu. Tapi saat itu kakeknya Taemu datang dan bikin Taemu panik sehingga dia ngajakin Hari kabur. Untungnya mereka berhasil ngumpet. Taemu jadiin momen ini untuk nyatain perasaannya lagi ke Hari. Taemu juga bilang kalau dia gak bakal nyerah nyatain cintanya ke Hari. Nah di sini guys, tiba-tiba Hari langsung nyium Taemu. Besoknya Taemu ngajakin Hari ketemu dan minta pertanggungjawaban karena ciuman sebelumnya. Taemu akhirnya minta Hari buat ngebayar ciuman Hari itu dengan ngedate seharian ketika weekend. Mereka ngabisin waktu sambil senang-senang. Dan gak cuma Taemu dan Hari aja yang senang-senang. Kapal baru Yongso dan Sunghun juga ngabisin waktu bareng dengan manjat gunung. Yongso sempet bete nih sama Sunghun karena dia terlalu ngebelain Taemu. Yongso yang bete akhirnya memilih buat turun gunung sendirian. Tapi karena masih awam banget sebagai pendaki, Yongso sempet jatuh.
Untungnya Sunghun langsung datang dan nolongin Yongso. Sunghun juga minta maaf karena bikin Yongso bete. Akhirnya nggak jadi berantem deh, langsung baikan. Sementara itu, Taemu dan Hari masih ngabisin waktu berdua. Taemu mulai bangun kedekatan sama Hari dengan cerita soal masa kecilnya. Nah, nggak disangka Hari tuh nanggepin ceritanya Taemu dengan antusias yang bikin Taemu jadi makin ngerasa nyaman. Di sisi lain, Minwoo yang lagi ada di rumahnya Hari nggak sengaja ngeliat kontrak pacaran antara Hari dan Taemu. Minwoo kelihatan marah banget nih. Karena udah terlalu emosi, Minwoo langsung mukul dan marah-marah ke Taemu. Ketika Taemu mau balas pukulannya Minwoo, Hari mendadak nyegah Taemu dan pergi berduaan sama Minwoo. Hari ngajakin Minwoo ngobrol dan nyalahin perilakunya Minwoo yang serampangan. Ketika sampai rumah, Hari mencoba buat ngirim pesan ke Taemu tapi nggak dibalas. Karena sebenarnya Taemu jadi galau nih ngeliat perilakunya Hari yang kesannya ngebelain Minwoo. Di kantor, kakek Taemu lagi-lagi nyaranin dia buat pergi kencan buta. Kali ini, Taemu diminta buat kencan sama Yojung, sepupunya Yongso. Beda sama sebelumnya, Taemu nggak nunjukin penolakan. Sementara Taemu pasrah sama kencan butanya, Hari lagi ikutan acara kumpul karyawan. Hari berupaya keras nih buat menang karena hadiah buat pemenangnya adalah makan berdua sama Taemu. Hari berhasil menang nih. Tapi kesenangannya langsung lenyap ketika tahu kalau Taemu pergi kencan buta. Hari langsung pergi dan nelfonin Taemu untuk minta dia batalin kencan butanya. Hari juga ngaku kalau dia tuh sebenarnya suka sama Taemu. Hari dan Taemu akhirnya ketemu, ngungkapin perasaan masing-masing dan ciuman guys. Tapi walaupun udah pacaran, mereka masih backstreet nih di kantor. Tapi mungkin kamu ada yang bertanya nih, terus kencan butanya Taemu gimana? Nah, walaupun ngeyain suruhan kakeknya buat kencan buta, Taemu memilih nggak datang dan minta Sunghun buat gantiin dia ketemu sama Yojung. Harusnya masalah selesai dong. Tapi enggak guys. Ketika ketemu, Yojung tuh langsung bilang kalau dia suka sama Sunghun. Yojung sampai nyamperin rumahnya Sunghun sambil mabok dan nyatain perasaannya lagi terlepas dari Sunghun yang bilang kalau dia udah punya pacar. Besoknya, Yojung curhat ke Yongso setelah dia ditolak. Yongso yang gak tahu kalau Yojung suka sama Sunghun ngasih saran untuk terus ngejar Sunghun. Berkat sarannya Yongso, Yojung datengin kantornya Taemu dan ngomong kalau dia gak bisa ngelepas Sunghun. Pas banget nih guys, kakeknya Taemu denger kalau Taemu gak pergi ke kencan buta. Cuman kali ini kakeknya Taemu tuh gak bisa marah karena tahu kalau Taemu tuh udah punya pacar. Cuman gak tahu aja nih orangnya siapa. Di saat yang bersamaan, Hari yang baru selesai dari toilet ngeliat ketua Wiju sama Kevin lagi berantem. Karena ketua Wiju masuk toilet cowok, Hari ngikutin dong dan coba buat misahin mereka. Tapi mereka udah keburu kabur dan sepatunya Hari tuh lepas. Saat itu kakeknya Taemu juga mau ke toilet sehingga Hari panik dan langsung ngumpet ke toilet. Walaupun begitu kakeknya Taemu tetap nyadar kalau ada perempuan dan Hari ujung-ujungnya ketahuan. Nah di sini kakeknya Taemu jadi makin bete nih sama Hari. Apalagi kan sebelumnya Hari juga bikin kakeknya Taemu jatuh. Ketua Wiju yang ngerasa bersalah coba nih buat ngajakin Hari minum bareng. Dan saat itu mereka ketemu sama Taemu. Mereka akhirnya minum bareng sama Taemu nih guys. Ya sedikit gak leluasa sih sebenarnya karena kan awkward ya minum bareng sama Presdir. Setelah minum bareng dan Hari sama Taemu mau mesra-mesraan, tiba-tiba kakeknya Taemu tuh datang dan ngegaipin mereka. Untungnya Taemu dan Hari masih bisa lolos karena anggota tim yang lain tuh datang dan confirm kalau mereka emang lagi minum-minum bareng aja. Di sisi lain, Yongso diajakin ketemuan nih sama Sunghun. Sunghun berniat mau ngenalin Yongso ke ibunya. Tapi ketika mau berangkat, Yongso ngeliat Yojung nangis karena cintanya ditolak. Akhirnya mau gak mau Yongso ngajakin Yojung ketemu sama Sunghun tanpa tahu kalau mereka berdua tuh saling kenal. Ketika mereka bertiga ketemu dan Yongso tahu kebenarannya, Yongso langsung marah nih dan berantem sama Sunghun. Besoknya, Hari jalan bareng sama Yongso buat nyari makan. Ya sekalian nemenin Yongso yang lagi galau. Di jalan, mereka ngeliat Taemu sama Sunghun nih. Yongso langsung manggil taksi dan ngikutin mobilnya Taemu. Mereka sampai di panti asuhan guys. Di sini, Yongso akhirnya ketemu sama ibunya Sunghun dan ngobrol berdua. Yongso akhirnya tahu nih kalau Sunghun itu dulu besarnya di panti asuhan dan diasuh sama keluarganya Taemu. Selang beberapa hari, couple Taemu dan Hari ngedate berdua nih. Ketika ngedate, Hari tuh sebisa mungkin bikin Taemu gak ketemu sama Ujan karena tahu alasan traumanya Taemu. Taemu yang sadar soal ini berakhir minta maaf nih ke Hari karena gak cerita duluan. Hari gak masalah soal itu dan balik nenangin Taemu. Ketika mau diantarin pulang, Hari tuh nolak dan bilang mau pulang sendiri aja. Nah, yang Taemu gak tahu adalah sebenarnya Hari tuh diajakin ketemuan sama kakeknya Taemu. Taemu baru tahu hal ini belakangan dan langsung coba buat nyamperin Hari.
Sayangnya di perjalanan Taemu tuh tabrakan guys. Kakeknya Taemu yang masih belum tahu soal kecelakaannya Taemu ketemuan nih sama Hari. Kakeknya Taemu ngerasa dibohongin dan minta Hari untuk ngejauh dari Taemu. Baru aja nyelesain omongannya, kakeknya Taemu langsung dapat kabar kalau Taemu kecelakaan. Hari yang juga denger ini langsung pergi ke rumah sakit. Untung banget lukanya Taemu tuh gak begitu parah. Kakek Taemu yang gak suka sama Hari langsung nyuruh Hari pulang. Tapi Taemu nyegah dan langsung bilang ke kakeknya kalau dia sama Hari pacaran. Cuma ya namanya gak setuju, kakeknya Taemu tetap aja jutekin Hari. Hari berakhir pulang sama Yongso. Di jalan tiba-tiba tuh hujan deras yang akhirnya bikin Hari balik lagi ke rumah sakit untuk ngecek kondisinya Taemu. Malam itu, Hari berakhir tidur di rumah sakit bareng sama Taemu guys. Kyowo! Paginya, Hari berangkat bareng ke kantor sama Yongso karena HP-nya ketinggalan. Yongso nggak berekspresi apa-apa nih dan minta Hari buat ngecek handphonenya. Karena penasaran, Hari ngecek handphonenya dong. Nah ternyata ada berita yang viral soal hubungannya Hari sama Taemu. Loh, kok bisa? Jadi guys, kehebohan ini tuh disebabkan sama Yura. Dia nih yang nyebarin info. Ketika ngeliat berita ini, kakeknya Taemu coba buat ngapus beritanya dan tetap diam biar Taemu tuh nggak tahu apa-apa. Kakeknya Taemu juga minta Hari buat resign dari perusahaan. Cuman Hari menolak karena ngerasa kinerjanya selama ini tuh cukup bagus buat perusahaan. Setelah nolak tawaran kakeknya Taemu, Hari yang cukup stres sama masalah ini akhirnya memutuskan buat ngilang seharian. Di rumah sakit, Taemu tuh gak sengaja denger perawat gosipin Hari yang kemungkinan dipecat dari perusahaan. Taemu jadi panik dong. Terlepas dari tangan yang masih cedera, Taemu langsung datang ke kantor buat konfrontasi kakeknya. Taemu juga nyariin Hari ke rumahnya. Orang tuanya Hari kelihatan cukup bingung nih ngeliat Taemu yang kelihatan panik banget. Nah di sisi lain, Yongso sama Sunghun yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba ketahuan pacaran nih sama ayahnya Yongso. Mereka berakhir makan bareng. Yongso yang awalnya curiga dan dia terselubung di balik makan malam itu ternyata salah. Ayahnya Yongso malah bilang kalau dia tuh ngerestuin hubungannya Yongso sama Sunghun. Karena udah dapet restu dari ayahnya Yongso, Sunghun langsung ngelamar Yongso nih. Oke, kita balik lagi ke Taemu yang masih panik nyariin Hari. Taemu akhirnya berhasil dihubungin Hari dan mereka berdua ketemu. Taemu langsung meluk Hari dan minta dia buat gak ngilang lagi. Setelah itu mereka berdua ngabisin waktu bareng. Romantis banget. Abis nginep bareng, hubungannya Hari sama Taemu tuh berlangsung baik-baik aja. Taemu juga udah dapet restu nih dari orang tuanya Hari. Dan Hari juga sempat ketemu sama Minggu untuk ngelurusin masalah penyebaran beritanya Yura. All is good. Yang gak berjalan baik malah hubungannya Yongso sama Sunghun. Tapi bukannya Yongso baru aja dilamar? Enggak guys. Yongso tuh baru tahu kalau ternyata ayahnya bohong soal restunya dan minta Sunghun buat mutusin dia. Gak terima sama hal ini, Yongso nyamperin ayahnya dan memutus hubungan. Gak tanggung-tanggung, Yongso juga resign dari kantor. Yongso memilih untuk tetap bareng sama Sunghun dan bikin perusahaan sendiri pakai uang dari Sunghun. Harusnya udah aman semua nih ya. Tapi belum guys. Ingat kan kalau Hari itu masih belum dapat restu dari kakeknya Taemu? Sebagai upaya buat misahin Hari sama Taemu, kakeknya Taemu bahkan sampai pura-pura sakit guys. Ketika tahu hal ini, Hari ngajuin diri buat datang ke rumah sakit dan coba buat menangin hati kakeknya Taemu. Dan karena anaknya emang supel dan perhatian banget, kakek Taemu lama-lama mulai luluh nih tanpa Hari tahu. Sayangnya ketika restu kakeknya Taemu mulai dapet titik terang, Taemu dihadapkan pada kondisi yang sulit lagi. Taemu dapat info dari dokter kalau kakeknya punya penyakit beneran dan udah terlalu tua buat dioperasi. Sehingga nggak ada pilihan lain selain ngerawat kakeknya di Amerika. Taemu jadi dilema dong karena harus pisah sama Hari. Karena itu, Taemu memutuskan buat ngajak Hari untuk pindah ke Amerika. Cuman Hari nolak dan minta Taemu untuk fokus dulu aja sama kesehatan kakeknya. 1 tahun berselang dan hubungan Hari sama Taemu masih baik-baik aja. Cuman suatu hari, Hari dapat info kalau Taemu kena skandal sama seorang perempuan. Hari marah banget nih dan mau nyamperin Taemu ke Amerika. Ketika lagi emosi-emosinya terus mau naik taksi, ternyata taksi tersebut lagi bawa Taemu sebagai penumpang. Jeng jeng jeng. Hari jadi gagal marah dan malah ngelepas kangen sama Taemu. Ketika mereka jalan bareng, Taemu ngelamar Hari nih. Yeay, happy ending. Itu dia recap drama Business Proposal. Drama romcom dengan 12 episode ini Kapten rekomendasiin buat kamu tonton guys. Lumayan banget nih buat ngisi waktu luang karena ceritanya yang ringan dan fresh banget. Buat kamu yang udah nonton, mana nih scene favorit kamu di drama garapan SBS ini? Coba tulis di kolom komentar ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share ya. Mampir juga nih ke seluruh sosial media kita. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Sericap untuk recap dan info drama-drama Korea lainnya. Kapten pamit, see you!